Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, teman-teman. Eh, di episode kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang latihan soal CPNS part 1 tentang analogi ya, teman-teman, analogi. Apa itu analogi? Analogi atau padanan hubungan kata. Jadi, dalam tes analogi, teman-teman akan diminta untuk mencari kata atau sekelompok kata agar masing-masing kelompok membentuk hubungan yang sama atau sepadan. Jadi, teman-teman diminta untuk mencari kata atau sekelompok kata yang sama agar dia posisinya sepadan ya teman-teman. Kayak gimana contohnya? Kayak gini ya. Langsung saja kita bahas soal yang pertama. Kebetulan kita analogi itu ada dua jenis, analogi dua kata dan analogi tiga kata. Untuk part 1 ini yang kita bahas khususnya adalah analogi dua kata. Contoh soal yang pertama, hewan titik dua titik titik sama dengan makanan titik dua sate. Jadi yang ini sate ya teman-teman. Jadi untuk menjawab titik-titik yang ini, teman-teman harus memperhatikan kata di sebelah kanannya. Makanan titik dua sate. Maksudnya sate merupakan jenis daripada makanan. Berarti untuk mencari jawaban ini, teman-teman tinggal mencari jenis daripada hewan karena dia akan sepadan dengan sate yang merupakan jenis daripada makanan. Opsinya di sini ada 5, ada A air, B waktu malam, C sapi, D lapar atau E kenyang. Jadi, yang merupakan jenis daripada hewan yang sepadan dengan sate yang merupakan jenis daripada makanan adalah opsi yang mana menurut teman-teman? Yaps, benar sekali. Opsi yang C, teman-teman. Karena C merupakan jenis daripada hewan itu sendiri. Oke? Kita lanjut ke soal berikutnya. 2. Bunga titik 2 melati sama dengan unggas titik 2 titik titik. Untuk mencari jawaban yang ini, teman-teman harus berpatokan kepada kata yang ini. Melati merupakan jenis daripada bunga. Berarti, teman-teman tinggal mencari jenis daripada unggas agar katanya menjadi sepadan. Dari 5 opsi ini, teman-teman tinggal mencari A adalah ular, B ayam, C sapi, yang D kerbau, ataukah yang E cicak. Menurut teman-teman, jawaban yang paling tepat adalah yang mana kira-kira? Coba teman-teman kunci dan kita akan bahas bersama. Ya, benar sekali. Jawaban yang paling tepat di sini adalah yang B. Kenapa yang B? Karena ayam merupakan jenis daripada unggas. Ayam merupakan jenis daripada hewan unggas. Jadi sepadan dengan melati merupakan jenis daripada bunga. Oke teman-teman, sangat gampang dan mudah ya. Teman-teman harus berpikir secara cepat karena teman-teman akan ujian sambil dikerja dengan waktu yang terbatas. Kita lanjut kepada soal nomor 3. Nomor 3. Sekolah titik 2 pintar sama dengan titik titik. Teman-teman disuruh mencari jawaban yang sepadan dengan sekolah titik 2 pintar. Teman-teman tinggal menganalisa soal yang ini ya. Sekolah titik 2 pintar. Berarti sekolah menjadikan orang menjadi pintar. Berarti adalah padanan kata sebab akibat. Teman-teman tinggal mencari padanan kata yang menunjukkan sebab akibat. Apakah tidur atau tidur dan kamar, ilmu titik 2 buku, C makan titik 2 kenyang, D bumi titik 2 tanah, ataukah E baca titik 2 majalah. Menurut teman-teman yang paling sepadan dengan kata sekolah titik 2 pintar atau orang sekolah menjadi pintar adalah yang mana? Lihat teman-teman, benar sekali. Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Opsi yang C teman-teman ya. Makan dan kenyang. Makan titik 2 kenyang. Kenapa? Karena orang makan akan membuat orang menjadi kenyang. Sama seperti orang sekolah akan membuat orang menjadi pintar. Jadi dia sepadan ya teman-teman. Kalau opsi yang lain kita letakkan di sini, maka dia tidak akan sepadan. Jadi opsi yang paling benar adalah untuk diletakkan di sebelah kanan adalah opsi yang C. Makan menjadi kenyang. Makan titik 2 kenyang. Karena orang makan akan membuat orang menjadi lebih kenyang. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Pembalap titik 2 titik titik sama dengan petinju titik 2 titik titik.
Menurut teman-teman, sekiranya jawaban yang manakah yang benar? Oke, kunci jawaban teman-teman dan kita akan bahas bersama. Untuk opsi yang A, guru dan murid. Di sini kita lihat dulu analisa soalnya ya. Kita akan mencari jawaban yang ini sama yang ini yang sepadan dengan kalimat kata yang di depannya, pembalap dan petinju. Apakah guru murid sepadan dengan kalau kita pasang pembalap titik 2 guru dan petinju titik 2 murid? Apakah nyambung teman-teman? Ataukah yang B, TV dan rak? Apakah nyambung? Ataukah C, sapi dan sawah? Apakah nyambung teman-teman? Ataukah D, sirkuit dan ring? Ataukah yang E, harimau dan hutan? Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 4 adalah jawaban yang D. Ya teman-teman ya, sirkuit dan ring. Kenapa? Alasannya, pembalap itu dia membalap di sirkuit dan petinju dia akan bertinju di atas ring. Jadi dia sepadan. Maksud dari kata itu dia sepadan ya teman-teman. Kalau kita gabungkan dengan yang lain, dia tidak akan sepadan. Jadi kalau dari 5 opsi ini yang membuat kata ini menjadi sepadan adalah yang D. Yang D, sirkuit dan ring. Pembalap membalap di sirkuit dan bertinju di atas ring. Oke teman-teman. Kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 5. Telinga titik 2 mendengar sama dengan titik 2 titik. Teman-teman disuruh untuk mencari peranan kata yang sekiranya sepadan dengan telinga titik 2 mendengar. Untuk itu kita harus mencari maksudnya gimana. Telinga berfungsi untuk mendengar. Jadi telinga berfungsi untuk mendengar. Berarti teman-teman tinggal mencari kata yang sepadan dengan kata ini. Opsi A, mata titik 2 rabun. B, hidung titik 2 flu. Yang C, tangan titik 2 pukul. Yang D, kulit titik 2 panas. Ataukah yang E, lidah titik 2 mengecap? Menurut teman-teman jawabannya yang mana yang pas untuk teman-teman? Kunci jawaban dan kita akan bahas bersama. Oke. Jawaban dari soal nomor 5 adalah yang E. Alasannya kenapa? Alasannya kenapa? Karena telinga berfungsi untuk mendengar. Maka kita harus mencari kata yang sepadan. Yang sepadan dengan kata telinga berfungsi untuk mendengar adalah E. Lidah berfungsi untuk mengecap. Karena kulit panas tidak nyambung ya teman-teman. Kulit panas tidak nyambung. Tangan pukul juga tidak nyambung, hidung flu juga tidak nyambung, atau mata rabun juga tidak nyambung. Yang paling cocok atau yang paling tepat adalah lidah berfungsi untuk mengecap. Kecuali kalau kulit untuk meraba atau meraba baru tepat di sini. Kalau kulit untuk panas tidak nyambung ya teman-teman. Untuk opsi yang D ini, yang paling tepat untuk jawaban soal nomor 5 adalah E. Lidah berfungsi untuk mengecap. Oke, kita akan lanjut ke nomor 6. Nomor 6 yaitu mudah, gampang sama dengan titik-titik. Untuk opsi yang A, sulit titik 2 pusing. Yang B, iba titik 2 kasihan. Yang C, ayah titik 2 ibu. Yang D, keluarga titik 2 sekolah. Yang E, pulang titik 2 pergi. Jadi, untuk menjawab soal yang nomor 6 ini, teman-teman harus melihat kata yang di samping kiri, mudah titik 2 gampang. Artinya, kedua kata ini memiliki makna yang sama, arti kata yang sama atau sinonim. Jadi, untuk yang sebelah kanan ini, teman-teman tinggal mencari kata yang sinonim atau yang sama arti. Dari ke-5 opsi ini, menurut teman-teman yang memiliki arti atau makna yang sama adalah kata yang mana? Yaps. Yang memiliki kata atau arti yang sama adalah yang opsi B. Karena iba dan kasihan memiliki arti kata yang sama atau dia sinonimnya sesama atau sepadan dengan mudah dan gampang. Kalau sulit dan pusing tidak sepadan ya, harusnya sulit dan sukar baru benar. Sama kayak yang ini, untuk yang C, ayah dan bapak baru sama. Yang ini keluarga atau keluarga dan famili baru mungkin iya. Sama juga yang E, tidak nyambung ya. Yang paling benar untuk jawaban nomor 6 adalah yang B. Iba titik 2 kasihan. Oke.
Selanjutnya kita bahas ke soal nomor 7. Gelap titik 2 terang sama dengan basah titik 2 titik. Untuk menjawab yang ini, teman-teman harus berpatokan kepada yang ini. Gelap dan terang. Maksudnya apa? Gelap dan terang ini, gelap merupakan lawan daripada terang. Kalau nomor 6 tadi adalah persamaannya, yang nomor 7 ini adalah lawan katanya. Gelap lawannya adalah terang. Berarti teman-teman tinggal mencari lawan daripada basah. Jadi dari 5 opsi yang ada, menurut teman-teman jawaban yang tepat yang manakah? Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang D, kering. Karena kenapa? Karena lawan daripada basah adalah kering. Sepadan dengan kata gelap yang memiliki lawan adalah terang. Jadi kalau kita pasang yang berupa juga tidak nyambung, yang basah sama dengan A juga tidak nyambung, C juga tidak nyambung, dan E juga tidak nyambung. Karena yang paling pas untuk soal nomor 7 di sini adalah yang opsi D. Iya, lawan daripada basah adalah kering. Oke, teman-teman. Lanjut ke soal nomor 8. Wartawan titik 2 berita sama dengan titik-titik titik-titik. Jadi tetap sama ya, untuk mencari jawaban yang ini, teman-teman harus berpatokan kepada kata yang di depannya. Wartawan titik 2 berita, maksudnya wartawan bertugas untuk mencari berita. Jadi, teman-teman tinggal mencari kata yang sepadan dengan kata yang di sebelahnya. Jadi, menurut teman-teman, kata yang sepadan yang manakah? Opsi A, B, C, D, ataukah E? Iya. Yang paling cocok untuk atau yang paling sepadan untuk kata yang di samping kanan ini adalah yang C, teman-teman. Benar sekali, yang C ya. Karena kenapa yang C? Wartawan bertugas untuk mencari berita dan polisi bertugas untuk menangkap pencuri. Jadi, untuk jawaban nomor 8 adalah yang C. Alasannya kenapa? Karena dia sepadan. Wartawan bertugas untuk mencari berita dan wartawan dan polisi bertugas untuk menangkap pencuri. Kalau yang A tidak nyambung ya, gelap, listrik juga tidak nyambung, malam dan dingin juga tidak nyambung. Yang teller cantik juga tidak nyambung, harusnya teller ini berhubungan dengan uang ya. Tidak nyambung juga yang E, profesor gaji, tidak nyambung. Dari yang paling tepat untuk soal nomor 8 adalah yang opsi C. Polisi bertugas untuk mengejar pencuri. Oke. Selanjutnya kita akan bahas soal nomor 9. Jadi nomor 9 ini soalnya hujan titik 2 banjir sama dengan titik-titik kekeringan. Jadi ini kayaknya berhubungan dengan sebab akibat untuk soal nomor 9. Sebab akibat hujan menyebabkan banjir, dan apakah itu yang menyebabkan kekeringan? Menurut teman-teman dari 5 opsi yang ada tersebut di bawah, menurut teman-teman jawaban yang paling tepat yang manakah? Ya, jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang B. Karena kemarau akan menyebabkan kekeringan. Sepadan dengan kata hujan menyebabkan banjir, kemarau menyebabkan kekeringan. Kalau berdebu menyebabkan kekeringan tidak nyambung ya. Sama berasap, beracun, dan E yang menyerap juga tidak nyambung. Jadi jawaban yang paling tepat untuk jawaban nomor 9 adalah yang B. Kemarau menyebabkan kekeringan. Jadi ini jawaban yang paling tepat adalah yang B. Oke teman-teman. Lanjut ke nomor 10. Rumah titik 2 atap sama dengan kepala titik 2 titik-titik. Teman-teman sebelum menjawab yang titik-titik ini, kita lihat dulu yang sebelahnya, sebelah kirinya. Rumah titik-titik atap dan sama dengan kepala titik-titik 2 titik-titik. Menurut teman-teman manakah jawaban yang benar? Ya, jawaban yang paling benar adalah yang E. Kenapa yang E jawaban yang paling benar? Karena coba teman-teman perhatikan yang rumah titik 2 atap. Maksudnya apa? Maksudnya atap merupakan bagian daripada rumah. Sama kayak yang kepala titik 2 titik-titik. Jawabannya adalah rambut. Karena kenapa? Rambut merupakan bagian daripada kepala itu sendiri. Sepadan dengan kata rumah titik 2 atap, atau atap merupakan bagian daripada rumah, sama dengan rambut yang merupakan bagian daripada kepala.
Oke ya, teman-teman. Itulah 10 contoh soal yang kita bahas hari ini terkait dengan analogi. Analogi ini soal yang pasti akan keluar di ujian CPNS 2021 ini, yang kemungkinan besar akan sangat besar keluar. Jadi teman-teman sekiranya semakin banyak latihan, semakin teman-teman akan mahir dan jago dalam menjawab soal-soal yang berhubungan dengan analogi. Di part 2 nanti kita akan bahas tentang analogi 3 kata. Jadi analogi sendiri itu ada 2 jenis, yaitu analogi yang 2 kata sama analogi yang 3 kata. Untuk kali ini kita khusus untuk membahas analogi 2 kata. Di part 2-nya nanti kita akan membahas tentang analogi 3 kata. Oke teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan kurang-kurang. Jika ada masukan tolong ini di bawahnya, diketik di bawahnya di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.